Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam ibadah Minggu 17 Januari 2021 GKJW Jemaat Malang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan kami, semoga kita semua dalam kondisi sehat, penuh sukacita. Hari ini kita memasuki minggu ketiga dalam bulan penciptaan. Sesuatu yang harus kita pahami bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. Bahkan kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia sungguh amat dalam dan tanpa batas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita patut bersyukur dengan karya Allah ini. Oleh karena itu, ketika Allah berkehendak dan mengutus kita untuk melayaninya, kita harus siap melakukannya dengan penuh sukacita. Saudaraku yang terkasih, hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan, SAG. Bersama kita akan masuk dalam peribadatan, kita awali dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, kita pujikan bait yang ketiga. Kami puji dengan riang. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita teduhkan diri kita di hadapan tahta Tuhan dan bersama kita mengaku. Pertolongan kita berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini, berkat terindah adalah kembali menjadi milik Allah. Tema ini yang akan kita gumuli sepanjang bulan Januari, ketika kita bersama-sama peringati bulan penciptaan. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan kita angkat satu pujian dari PKJ nomor 8, bait 1 dan bait yang kedua. Surga pun di situ.
Jemaat kekasih Tuhan, kita mengakui bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, segambar dengan Allah. Allah menghendaki dengan penciptaannya atas kita, kita boleh berkarya seperti halnya Dia yang berkarya menciptakan dunia dengan segala keindahannya. Namun sering sekali dalam kehidupan kita tidak menyadari hal itu. Kita sering justru tidak menghargai keberadaan ciptaan Tuhan. Allah menciptakan dunia dengan segala keindahannya, tetapi manusia, kita semua sering merusaknya. Tuhan memberi kepada kita sesama supaya kita mencintai, tetapi nyatanya kita hidup saling membenci dan saling tidak peduli. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengakui inilah kelemahan kita. Dan sekaligus juga inilah dosa dan pelanggaran sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita ungkapkan pengakuan kita dalam satu ratapan. Dari PKJ nomor 41, bait 1 dan 2, ku datang kepadamu. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Allah berkenan mendengar apa yang menjadi ungkapan ratap kita. Dan Ia juga berkenan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5, ayat 18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Kita menanggapi apa yang menjadi berita pengampunan ini dengan kita kembali angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 42-47, bait yang kedua. Puji Sang Putra Pendamai dunia.
Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya di dalam doa, supaya Allah sendiri dalam karya Roh Kudus yang akan memimpin kita. Bapa yang di sorga, setelah kami bersama-sama menerima rahmat pengampunan-Mu, kami merindukan Engkau yang akan memberitakan kepada kami apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, perkenankan pada saat ini kami mohon kepada Engkau, ya Allah, Engkau yang menolong kami ketika kami akan membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabda-Mu. Sabda yang menghidupkan kami, sabda yang membawa kami pada pengenalan yang benar tentang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sabda yang memungkinkan kami untuk tahu kebenaran yang sejati atas dunia ini. Dan sabda itulah yang pasti menghidupkan kami. Oleh karena itu di dalam keterbatasan diri kami hanya bersandar kepada Engkau, ya Allah Roh Kudus. Berikan hikmat-Mu atas kami. Supaya sekalipun kami ada dalam keterbatasan, Engkau tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Pimpinlah kami yang mewartakan sabda-Mu, pimpinlah kami yang mendengarkan sabda-Mu, supaya hanya karena pimpinan-Mu, maka firman-Mu akan tertanam dalam hati dan hidup kami, dan kami akan boleh menyatakan firman-Mu itu dalam kehidupan keseharian kami. Sehingga firman-Mu tak kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tapi kembali kepada Engkau dengan buah kehidupan yang ada dalam hidup kami. Oleh karena itu, ya Allah, kami siap mendengarkan sabda-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan saat ini diambil dari Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51 yang tertulis demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah suatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun
naik kepada anak manusia. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan dalam hati dan hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tema khotbah minggu ini sesuai dengan rancangan khotbah GKJW dipanggil untuk menjadi milik Allah yang aktif melayaninya. Sekali lagi tema kita adalah dipanggil untuk menjadi milik Allah yang aktif melayaninya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ada dua panggilan yang terkandung dalam tema ini. Yaitu yang pertama adalah panggilan untuk menjadi milik Allah. Dan yang kedua adalah panggilan untuk aktif melayaninya. Dipanggil untuk menjadi milik Allah yang aktif melayaninya. Kalau kita bertanya kepada siapakah sesungguhnya panggilan ini dialamatkan? Oh, tentu kita tahu. Ini dialamatkan untuk semua orang percaya, dialamatkan untuk semua orang Kristen, dialamatkan untuk saudara dan saya. Jadi kitalah yang dipanggil untuk menjadi Allah. Kita jugalah yang dipanggil untuk melayani Dia. Melalui panggilan ini juga saudara-saudara, kita orang percaya diajak untuk senantiasa ingat akan identitas kita sebagai milik Allah. Dan identitas kita sebagai pelayan Allah. Hari ini saudara-saudara, kita akan belajar untuk menghayati keduanya. Kita belajar untuk menghayati panggilan dan identitas orang percaya. Dan kita belajar dari panggilan Yesus kepada Filipus dan Natanael yang diceritakan dalam Yohanes yang menjadi bacaan kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, penulis Injil Yohanes itu menceritakan bahwa yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya yang pertama, itu adalah orang-orang yang berasal dari daerah yang sama, sekaligus mereka itu adalah orang-orang yang dekat sebagai sahabat. Dua orang yang pertama yang menjadi murid Yesus adalah mereka yang juga menjadi murid dari Yohanes Pembaptis. Jadi pada saat itu diceritakan dalam Injil Yohanes bahwa karya Yesus dan karya Yohanes itu ada dalam kebersamaan. Masa karya Yesus dan masa karya Yohanes itu bersamaan. Sehingga dikatakan pada proses pemanggilan yang pertama ini, dua orang yang dipanggil oleh Yesus itu adalah juga murid Yohanes Pembaptis. Salah satu dari mereka itu bernama Andreas. Yang kemudian dia berjumpa dengan Simon, yang juga merupakan sahabatnya, yang kemudian membawa Simon ini kepada Yesus. Dan Simon ini kemudian mendapat sebutan Kefas dari Tuhan Yesus. Orang lain yang dipanggil Yesus adalah Filipus, yang kemudian membawa serta sahabatnya yang bernama Natanael itu. Dan itu menjadi bagian dari bacaan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dari sini sebenarnya tampak jelas bahwa melalui persahabatan mereka itu saling menarik dan saling memanggil untuk pergi, untuk berjalan, untuk hidup ke arah Kristus, untuk datang kepada Yesus. Mereka itu bersama maju menuju hal-hal yang baru yang mereka cari, dan mereka itu juga mendapatinya hanya di dalam diri Yesus. Seperti ungkapan orang bijak saudara-saudara yang mengatakan, satu obor menyala, itu akan menyalakan obor-obor yang lainnya. Atau seperti apa yang menjadi ungkapan Cicero, filsuf Yunani itu, dia yang mengatakan bahwa persahabatan adalah seperti matahari yang memberi kehangatan dan terang kepada kita. Saudara-saudara,
Kalau kita kembali melihat bacaan kita, berawal dari perjumpaan Yesus dan Filipus yang terjadi di daerah Galilea. Dalam perjumpaan inilah Tuhan Yesus memanggil Filipus dengan sangat jelas. Ikutlah aku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Filipus ketika ada dalam perjumpaan itu. Ikutlah aku. Segera setelah itu saudara-saudara Filipus mengikuti Yesus. Memang kita tahu saudara-saudara, di situ tidak ada dialog yang panjang antara Yesus dan Filipus ketika Yesus memanggil Filipus. Tidak ada dialog yang panjang dalam proses panggilan itu. Namun tampaknya saudara-saudara, Filipus itu dengan sungguh-sungguh menghayati panggilan Yesus. Ia tidak sekedar mengikuti apa yang menjadi ajakan Yesus, apa yang menjadi panggilan Yesus. Namun tampaknya ia begitu rupa berusaha untuk mengenal Yesus secara pribadi. Mengenal akan Yesus itu semakin membuat Filipus terpesona dan mengagumi Yesus. Dan tanpa ragu, ketika ia sudah mengenal, ia kemudian berjumpa dengan sahabatnya Nathanael dan kemudian ia menceritakan pengalaman perjumpaan itu dengan Nathanael. Dan ia berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Itu yang diungkapkan oleh Filipus kepada Nathanael, sahabatnya. Dengan mengatakan itu saudara-saudara, sebenarnya Filipus telah mengkonfirmasi dua hal. Yang pertama saudara-saudara, dia dan dua orang sahabatnya, yaitu Andreas dan Simon, adalah orang-orang yang sedang mencari sosok ideal Mesias yang dijanjikan Allah dalam sejarah kehidupan Israel. Dan kini pencarian itu telah selesai. Pencarian itu telah tuntas karena apa? Karena dia telah menemukannya di dalam diri Yesus yang dijumpainya. Itu yang pertama yang tidak dikonfirmasi dengan ungkapannya. Yang kedua saudara-saudara, pengalaman tinggal bersama Yesus itu bukan hanya pengalaman Filipus sebagai pribadi, tetapi juga pengalaman sahabat-sahabatnya yang lain. Dan pengalaman itu membuat mereka pada akhirnya mereka mengakui bahwa Yesuslah Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam kitab Perjanjian Lama itu. Sehingga kita tahu apa yang diungkapkan Filipus kepada Nathanael. Kami telah menemukan dia. Demikian diungkapkan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Namun demikian saudara-saudara, ternyata Nathanael tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Filipus, sahabatnya itu. Nathanael memandang sebelah mata kesimpulan yang diambil oleh Filipus pada saat itu. Bahkan mempertanyakan kesimpulan yang disampaikan oleh Filipus kepada dirinya dengan mengungkapkan pertanyaan yang sangat jelas. Mungkinkah yang baik itu muncul dari Nazaret? Mungkinkah yang baik itu muncul dari Nazaret? Filipus saudara-saudara yang mendengar pertanyaan itu bereaksi positif. Ia tidak mau larut dalam perdebatan untuk menjelaskan apa yang menjadi pengalaman imannya tentang Yesus kepada Nathanael sahabatnya yang tidak percaya pada saat itu. Filipus hanya berkata pada saat itu, saudara-saudara, mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Dengan berkata demikian, saudara-saudara, Filipus sebenarnya mau supaya Nathanael sendiri mengalami perjumpaan dengan Yesus seperti apa yang telah dialaminya. Dia tidak hendak berteori tentang Yesus kepada Nathanael, tidak. Tapi ia mau sahabatnya itu mengalami Yesus secara pribadi, bukan dari apa yang dikatakannya. Oleh karena itu ia berkata dengan sangat jelas kepada Nathanael pada saat itu, marilah dan lihatlah. Marilah dan lihatlah. Yesus ingin, Filipus ingin, saudara-saudara, bahwa pada saat itu
Natanael itu mengalami sendiri apa yang sungguhnya dialami oleh Filipus. Dan saudara-saudara, prasangka buruk Natanael terhadap Mesias dari Nazaret sungguh tidak terbukti. Malah yang terjadi adalah sebaliknya, dibuat terperanjat dan terkejut oleh Yesus dengan apa yang dikatakannya. Di dalam ayat yang ke-47 diungkapkan dengan jelas, saudara-saudara. Pada saat itu, lihatlah, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada Natanael saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang pada saat itu sesungguhnya Natanael itu meragukan Yesus karena dia berasal dari Nazaret. Tapi justru Natanael dibuat terkejut dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Inilah orang Israel sejati. Natanael juga dibuat heran oleh pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa dia sungguhnya telah melihat Natanael itu di bawah pohon ara. Natanael dibuat terkejut, saudara-saudara. Sungguh dibuat terkejut. Karena Yesus sebenarnya sudah melihatnya di bawah pohon ara. Sejenak saudara-saudara, mari kita mengingat tentang pohon ara. Ada tradisi dalam perjanjian lama, saudara-saudara, bagi kehidupan orang-orang Yahudi. Pohon ara itu selalu menjadi simbol kedamaian dan ketentraman. Bagi mereka, damai dan ketentraman itu selalu mereka dapati di bawah pohon ara. Kita bisa bandingkan dengan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-25. Mari sejenak kita perhatikan, saudara-saudara. Dikatakan begini. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Jadi ada dua pohon sebenarnya yang menjadi simbol atas kedamaian dan ketentraman bagi kehidupan orang-orang Yahudi, yaitu pohon anggur dan pohon ara. Dan pada saat itu, saudara-saudara, dikatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Natanael bahwa dia telah melihatnya di bawah pohon ara. Lalu untuk apa orang-orang Yahudi berada di bawah pohon ara, saudara-saudara? Mereka berdiam diri. Mereka bersamadi untuk mendapatkan kedamaian. Dan nampaknya saudara-saudara, pada saat itu Natanael sedang berdiam diri di bawah pohon ara untuk berdoa tentang Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Seperti apa yang diyakininya pada saat itu. Dan saat itulah saudara-saudara, Yesus melihat Natanael sehingga pada saat itu Tuhan Yesus berkata, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggil engkau. Tentu saudara-saudara, yang sangat mengherankan Natanael bukan sekedar Yesus tahu bahwa ia berada di bawah pohon ara, bukan. Tetapi karena Yesus mengetahui pikiran dan hatinya yang terdalam. Yesus mengerti doa, mimpi dan harapannya. Apa yang selama ini menjadi misteri bagi dirinya sendiri. Dan tak terungkap kepada orang lain. Dan itu diketahui oleh Yesus. Inilah yang luar biasa. Yesus mampu menebak isi jiwanya yang bisu. Dan dalam keterpesonaannya, pada Yesus itulah muncullah sebuah pengakuan yang sangat jelas. Sebuah pengakuan yang tulus yang diungkapkan oleh Natanael untuk Yesus. Rabi, engkau anak Allah. Engkau Raja Israel. Sebuah pengakuan saudara-saudara akan keberadaan Yesus yang diakui sebagai Raja Israel. Dan untuk selanjutnya saudara-saudara, Natanael menyerahkan hidupnya pada Yesus, pribadi yang sungguh mengenal hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita menghayati tema khotbah minggu ini, dipanggil untuk menjadi milik Allah yang aktif melayaninya. Maka dalam perspektif panggilan Filipus,
dan Natanael yang dilakukan oleh Yesus, kita beroleh beberapa pengajaran yang menginspirasi. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa panggilan Allah bagi orang percaya itu sangat bersifat pribadi. Jadi panggilan Yesus kepada Filipus itu sangat bersifat pribadi, ikutlah aku. Dan untuk selanjutnya, saudara-saudara, dia sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Yesus secara pribadi. Dia ingin selalu dekat dengan Yesus sebagai upaya perjuangannya untuk mengenal Yesus. Dan hal seperti ini pula yang dilakukan oleh Natanael pada Yesus. Saat ia berprasangka buruk terhadap Yesus dari Nazaret, ia mendekat kepada Yesus. Natanael mendekat pada Yesus dan mendapati saudara-saudara bahwa apa yang menjadi prasangkanya itu salah. Jadi setelah ia mendekat, ia tahu yang selama ini aku pikirkan itu salah. Mungkinkah yang baik muncul dari Nazaret itu salah? Anggapanku, persepsiku tentang Yesus itu salah. Setelah ia mengenal Yesus. Nah saudara-saudara, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sejauh mana sebenarnya kita orang percaya telah berusaha dan berupaya begitu rupa untuk mengenal Dia, mengenal Yesus Tuhan kita itu secara pribadi. Apakah kita juga sungguh-sungguh dan sepenuh hati berusaha untuk mendekat pada Yesus sehingga kita akan semakin mengenalnya? Mari ingat saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Upaya untuk mengenal Yesus itu sangat penting untuk kehidupan orang percaya. Sangat penting untuk kehidupan kita. Karena yang kita wartakan pada dunia ini adalah Yesus sebagai pribadi. Bukan sekedar konsep, bukan persepsi kita tentang Yesus. Itu yang kita wartakan. Yesus secara pribadi yang kita kenal. Sehingga ketika dalam pemberitaan kita tentang Yesus yang kita kenal itu, banyak orang yang tidak percaya atau meragukannya seperti halnya Natanael, saudara-saudara. Kita bisa berkata seperti apa yang diungkapkan oleh Filipus. Marilah dan lihatlah. Engkau datanglah kepada Yesus. Aku sudah mengalaminya, sekarang engkau datanglah dan engkau akan mengalami. Yang kedua, saudara-saudara, dipanggil menjadi milik Allah. Status sebagai milik Allah, saudara-saudara, adalah status yang harus diperjuangkan terus-menerus dengan berusaha dan berupaya untuk mengenal Yesus. Jika orang percaya itu adalah milik Allah, maka harus dipastikan saudara-saudara bahwa orang percaya itu juga mengenal Allah. Mengapa saudara-saudara? Karena tanpa mengenal Allah, tak mungkin kita bisa hidup seperti apa yang diinginkannya, bukan? Jadi sederhananya begini saudara-saudara, kita tidak mungkin hidup seperti Yesus maui kalau kita sendiri tidak pernah mengenal Dia, mengenal Yesus. Oleh karena itu panggilan untuk menjadi milik Allah itu adalah upaya yang harus kita lakukan, kita perjuangkan terus-menerus sepanjang hidup kita dengan berupaya untuk mengenal Dia. Yang ketiga saudara-saudara, rajin melayani Dia, rajin melayaninya. Berarti orang percaya itu tahu apa yang harus dilakukannya setelah mengenal Yesus. Yaitu berusaha untuk menjangkau para sahabat supaya para sahabat juga mengenal Yesus. Seperti apa yang dilakukan oleh Filipus pada Natanael. Natanael setelah mengenal Yesus, setelah ia mendengar panggilan Yesus, setelah ia dekat dengan Yesus, ia mewartakan kedekatannya itu, pengalaman imannya itu kepada Natanael. Mungkin saudara-saudara, ada banyak sahabat kita seperti Natanael. Mereka yang ragu dan memiliki prasangka salah tentang Yesus. Maukah kita melayaninya dengan sabar?
dengan pertama-tama menceritakan pengalaman iman kita bersama Yesus. Supaya ini akan mendorong para sahabat kita untuk juga bergerak ke arah Kristus, ke arah Yesus. Sehingga akan terbukti bahwa apa yang menjadi pengalaman kita, itu juga akan menjadi pengalaman orang lain. Di mana kita mewartakan Yesus yang kita kenal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. 3 hal tersebut nampaknya yang perlu terus-menerus kita tegaskan pada diri kita masing-masing. Sebagai orang percaya dalam menghayati bulan penciptaan yang kita rayakan di bulan Januari ini. Sekali lagi ingatlah saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengakui dan kita tegas untuk berjuang, mendekat, mengenal Yesus, sehingga kita mengalami Yesus. Mari kita dengan tegas hidup berdasarkan status kita sebagai milik Allah, dengan berusaha terus-menerus berupaya untuk mengenal Dia, dan dengan tegas kita membawa pengalaman iman kita itu kepada orang lain, kepada para sahabat, sehingga para sahabat pun juga pada akhirnya mengenal Yesus. Inilah yang kita hayati saudara-saudara di bulan penciptaan di minggu yang ketiga ini. Biarkan akan menjadi semakin nyata bahwa proses penciptaan ulang terjadi dengan apa yang kita lakukan pada orang lain, pada tata semesta yang di dalamnya Allah berkarya. Tuhan menguatkan kita. Amin. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, mari kita memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita dengarkan satu persembahan pujian dari Bapak Dika dengan judul Manis Kau Dengar.
bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita telah mendengarkan ungkapan pujian dari saudara kita ini. Biarkanlah semuanya berkenan di hadapan tahta Tuhan. Dan pujian ini juga yang akan mengantar kita untuk memasuki syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kami kembali anak-anak menghampiri tahta-Mu, mengucapkan syukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang kami bangun ibadah kami, menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah apa yang kami lakukan memampukan kami untuk semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan yang baik, dan memampukan kami untuk hidup dalam keakraban, dalam kedekatan satu dengan yang lain sebagai saudara.
Kami percaya ya Allah, mulai persekutuan ini kami juga akan semakin belajar untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang terus berkarya atas hidup kami. Perkenankan pada saat ini, kami anak-anak-Mu mengungkapkan syukur kami kepada Engkau. Karena Engkau telah mengungkapkan kepada kami apa yang menjadi kata hati-Mu melalui pewartaan sabda-Mu. Biarkanlah kami anak-anak-Mu boleh melakukan apa yang di firman-Mu, dan firman-Mu tidak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Tapi firman-Mu akan berbuah dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kepada kami semua, supaya kami belajar untuk terus mendekat kepada Engkau sebagai panggilan yang nyata untuk kehidupan orang-orang yang percaya, sebagaimana pengalaman Filipus, pengalaman Nathanael, yang pada akhirnya mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi, dan boleh menghayati bahwa Engkau adalah Tuhan, Sang Raja Israel. Engkau adalah Tuhan, Sang Raja atas kehidupan kami. Ajari kami anak-anak-Mu untuk terus dan terus mendekat kepada Engkau, supaya kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan mampukan kami anak-anak-Mu untuk juga membawa berita kesukacitaan di mana kami telah mengenal Engkau itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, kepada para sahabat kami, supaya para sahabat kami pun juga pada akhirnya boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar, jangan biarkan kami hanya menjadi pewarta, tapi biarkanlah kami menjadi pelaku atas firman-Mu itu. Perkenankan pada saat ini kami dengan segala kerendah hati juga berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan secara khusus GKJW Malang ini. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memimpin jemaat Tuhan untuk hidup bertumbuh dalam pelayanan. Sesungguhnya kami, anak-anak-Mu, berhadapan dengan persoalan-persoalan, problema-problema kehidupan yang besar di masa pandemi ini. Tapi kami percaya kepada Engkau ya Allah, bahwa Engkau adalah Allah kami yang senantiasa memberikan hikmat pengetahuan bagi kami, supaya kami boleh melayani Engkau dengan segala kesukacitaan, gembiraan, dan hikmat. Dan melalui pelayanan itu juga, biarkanlah Tuhan juga akan semakin diagungkan dan dimuliakan melalui kehidupan jemaat Tuhan. Berdoa untuk kehidupan seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di GKJW Malang ini. Tuhan juga yang menyertai, Tuhan yang memimpin dalam kehidupan pekerjaannya. Berkatilah setiap pekerjaan yang dilakukannya, supaya semua umat-Mu akan beroleh berkat Tuhan, dan mereka boleh mengatakan cukup berkat Tuhan atas hidupnya. Demikian juga saudara kami yang sedang merintis pekerjaan, kami serahkan kepada Tuhan, supaya mereka memiliki keteguhan hati, dan mereka akan senantiasa Tuhan kuatkan ketika mereka berhadapan pergumulan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Berdoa untuk setiap keluarga ya Allah, biarkanlah setiap keluarga akan Engkau satukan, Engkau yang akan memimpin para suami, para istri, para anak, dan para orang tua untuk senantiasa hidup dalam berangkulan satu dengan yang lain sebagai satu keluarga, dan melalui setiap keluarga itu juga mereka akan mampu untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia di mana Engkau menempatkannya. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang ada, umat-Mu yang ada dalam sakit, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan juga yang memberikan hikmat atas hidupnya. Sehingga sekalipun mereka ada dalam sakit, mereka tak boleh hidup hanya bergantung kepada karya Tuhan kami Yesus Kristus. Mereka yang ada dalam belenggu kejahatan atau belenggu roh kegelapan, Tuhan yang akan bebaskan dalam kuasa Roh Kudus, sehingga mereka semua pada akhirnya beroleh kehidupan yang benar disarkan atas karya Roh Kudus, dan hidupnya akan tertuju kepada Kristus Sang Pemilik kehidupan. Saudara kami yang pada sedang ada dalam kedukaan, ada dalam kepedihan, ada dalam kenestapaan, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka dan mampukan setiap orang untuk beroleh penghiburan yang sejati, dan itu berasal dari Tuhan. Jangan biarkan mereka tidak memiliki harapan, tapi biarkanlah mereka bertumbuh dalam pengharapan, karena mereka mengenal Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa atas hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan kami menyerahkan kepada Tuhan, supaya mereka tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan. Mereka tetap boleh belajar dengan segala kesukacitaan walaupun dalam segala keterbatasan di tengah-tengah pandemi ini, supaya mereka semua tetap akan beroleh apa yang berharga bagi dirinya, terutama untuk masa depan mereka.
Dan pada akhirnya mereka boleh meraih mimpi dan harapan mereka. Dan kami juga menyerahkan kehidupan iman mereka supaya mereka tetap ada dalam bimbingan orang tua, bimbingan orang-orang yang lebih dewasa, mengarahkan hidup mereka ke arah Kristus sehingga mereka pun dalam segala keterbatasan tetap boleh berharap hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di sorga, perkenankan kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai hari ini, sampai saat ini belum berakhir. Kami tidak tahu sungguhnya apa yang terjadi, tapi kami menyerahkan pandemi ini dalam uluran tangan kasih Tuhan. Berkatilah setiap pribadi, berkatilah setiap orang, berkatilah kami semua, berkatilah setiap bangsa yang berupaya untuk keluar dari pandemi ini. Mampukan kami untuk menjaga diri kami, mampukan kami untuk dengan terus berusaha hidup sehat, hidup bersih, dan memampukan kami untuk boleh terhindar dari COVID-19. Kami berdoa untuk saudara kami yang karena COVID-19 ini kehilangan saudara, kehilangan sanak, kehilangan famili. Tuhan juga yang akan senantiasa memberikan penghiburan dan penguatan. Karena sesungguhnya ini adalah bagian dari kenyataan hidup yang harus kami hadapi, di mana kami anak-anakmu juga berpotensi berhadapan dengan peristiwa itu, tapi kami percaya Tuhan juga yang akan berikan kekuatan dan penghiburan kepada kami dan kepada mereka yang telah kehilangan. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang dengan sungguh-sungguh berupaya untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam Kristus Yesus. Mampukan mereka untuk pada akhirnya boleh mengakui bahwa Engkau adalah Sang Penyelamatnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk kehidupan pewartaan Injil yang dilakukan oleh semua umat-Mu, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah, mampukan mereka untuk mewartakan Injil dalam situasi baik ataupun tidak. Karena sungguhnya ini tugas yang melekat pada diri kami sebagai orang yang percaya. Sehingga dalam situasi baik ataupun tidak, Injil tetap akan terwartakan. Dan dunia boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam Kristus Yesus. Bapa di sorga, perkenankan pula kami memohon kepada Engkau. Engkau yang akan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, hati yang berserah kepada Tuhan, hati yang bijak dalam menangani kehidupan dan menjalani kehidupan, hati yang sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup ini, hidup yang tersisa yang harus kami lakoni, harus kami jalani ini, semuanya boleh terisi hanya karena hikmat yang berasal dari Tuhan dan dalam kerendahan hati kami menjalaninya. Bapa, perkenankan pada saat ini kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami, Tuhan yang akan berikan hikmat kepada mereka, berikan roh takut akan Tuhan pada mereka semua, supaya karena roh takut akan Tuhan ada dalam diri mereka, pada akhirnya mereka boleh membuat setiap kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu menjadi sumber atas damai sejahtera bagi negeri ini. Bapa, kami sadar akan ungkapan doa kami yang terbatas. Engkau yang menyempurnakannya. Sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita tahu Allah itu Maha Kasih. Allah kita Maha Pemurah dan setia memelihara hidup kita. Seperti firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat 78 dan 79 yang tertulis demikian. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 309, kita nyanyikan bait yang pertama saja, Biar ku tumbuh di batangmu.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh merasakan bila mana dalam hidup kami Engkau selalu setia melawat kami, memelihara, menyertai dan memberkati kami. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan selalu membimbing kami ke jalan yang benar. Juga melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, Tuhan setia menguatkan iman kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas semua ini. Saat ini kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami dengan menyerahkan persembahan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami dan jadikanlah kudus. Ampuni kami ya Tuhan, apabila persembahan yang kami haturkan tidak sebanding dengan berkat-Mu yang agung dalam kehidupan kami. Namun kami percaya melalui kuasa-Mu, persembahan ini akan menjadi sarana pelayanan kami di dalam mewujudkan kerajaan-Mu di gereja kami. Terlebih di waktu dan hari-hari yang akan kami lalui, mohon Tuhan ajari kami untuk mempersembahkan dan melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, seturut dengan kehendak-Mu. Demikian Tuhan, doa dan permohonan kami yang kami haturkan hanya di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Ingatlah bahwa engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Dalam peristiwa perutusan ini saudara-saudara, mari kita ingat apa yang menjadi ungkapan di dalam hidup kita, seperti firman yang sudah diberitakan bagi kita. Mari berjuang untuk dekat dan mengenal Dia supaya kita mengalaminya. Hitung Jemaat 429, bait yang pertama. Terimalah berkat Tuhan, Allah yang kami sebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat.
sumber dari segala keselamatan, kekuatan, kesentosaan beserta dengan saudara-saudara jemaatnya menjalani hidup kini dan selamanya. Amin.